Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hopefully it's a healthy always. Thank you for joining English class with me, Miss Tami. Oke, di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 6 SD. Nah, materi yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini yaitu tentang past continuous tense. Definisi past continuous tense. Past continuous tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Rumus past continuous tense. Sebelum masuk ke materi rumus, mari kita sama-sama melihat poin-poin penting yang terdapat dalam tenses ini. Poin yang pertama, past continuous tense dibentuk dengan to be berupa was atau were. Nah, kenapa dibentuk dengan to be tersebut? Karena past continuous tense ini kalimatnya sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita gunakan to be, was, atau were. Poin yang kedua. Di poin yang kedua ini kita bisa membedakan mana yang menggunakan to be was dan mana yang menggunakan to be were. Nah, untuk yang menggunakan to be was, kita lihat dulu subjeknya. Jika subjeknya singular atau yang berjumlah satu, seperti nama orang, Andi misalkan, lalu book atau cat, bisa juga I, she, he, dan it, itu menggunakan to be was. Poin yang ketiga. Di poin yang ketiga, sebaliknya dari to be was. Di poin ketiga ini kita bisa membedakan subjek yang bisa digunakan untuk to be were. Di dalam to be were itu menggunakan subjek plural yang artinya banyak, seperti the student, terus you, they, we, dan dua nama orang misalkan Andi and Tono. Nah, itu menggunakan to be were ya. Oke, setelah kalian mengetahui poin-poin penting di dalam past continuous tense ini, mari kita masuk ke materi rumus past continuous tense. Nah, di dalam rumus ini ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama, kalimat positif. Kedua, kalimat negatif. Dan yang ketiga, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kalimat positif. Di dalam kalimat positif, rumusnya yaitu subjek plus
was atau were plus verb ing. Verbnya ini menggunakan verb 1. Contoh kalimatnya, he was sleeping. Yang menjadi subjek yaitu he. Dan di situ ada tambahan to be yaitu was karena subjeknya he. Kemudian ada verb 1 ditambahkan dengan ing yaitu sleeping. Next, rumus kalimat negatif yaitu subjek plus was atau were plus not plus verb ing. Ini sama seperti rumus kalimat positif, yang membedakan hanya terdapat pada kata not ya. Untuk yang negatif ini, contoh kalimatnya yaitu he was not sleeping. Nah, untuk kata not bisa disingkat menjadi n, tanda kutip di atas, dan t. Itu sama artinya dengan not ya. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Rumusnya yaitu was atau were plus subjek plus verb ing. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk kalimat interrogatif ini berbeda dengan kalimat yang positif karena diawali dengan kata was atau were dan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk contoh kalimatnya yaitu was he sleeping? Materi selanjutnya, penggunaan past continuous tense. Ada 3 penggunaan di dalam past continuous tense ini. Penggunaan yang pertama, kejadian yang dimulai, sedang berlangsung, dan selesai di masa lampau. Artinya, kejadian tersebut sedang berlangsung dan selesai di saat waktu itu juga. Jadi tidak berlanjut di waktu masa yang sekarang. Contoh kalimatnya, they were playing football after school. Yang artinya, mereka bermain sepak bola sepulang sekolah. Nah, mereka di sini sedang bermain bola sepulang sekolah. Jadi, kejadian tersebut sedang berlangsung dan selesai di waktu itu juga, tidak berlanjut di masa yang sekarang atau di waktu yang akan datang. Penggunaan yang kedua, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu dan masih terjadi hingga sekarang. Nah, di penggunaan yang kedua ini ada tambahan waktu untuk membuat kalimatnya. Karena di penggunaan kedua ini kalimatnya masih berlanjut hingga ke masa yang akan datang atau yang berkelanjutan begitu. Contoh kalimatnya, my father was telling a folklore when the bell was ringing. Yang artinya,
ayah saya sedang menceritakan sebuah cerita rakyat ketika bel berbunyi. Nah, di sini ada tambahan keterangan waktu, yaitu when, yang artinya ketika. Nah, itu perbedaan antara penggunaan pertama dengan penggunaan kedua. Ada tambahan waktu di penggunaan kedua, yaitu when. Penggunaan yang ketiga, menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Nah, maksudnya ada kalimat yang menceritakan dua kejadian sekaligus di waktu yang lampau atau yang sudah terjadi. Contoh kalimatnya, I was eating while my brother was studying, yang artinya saya sedang makan sementara adik saya sedang belajar. Nah, untuk yang penggunaan ketiga ini ada tambahan keterangan waktu, yaitu while, yang artinya sementara. Oke, itu dia pembelajaran untuk kesempatan kali ini mengenai past continuous tense. Nah, sekarang kalian sudah memahami kan bagaimana definisi, lalu rumus, dan penggunaan past continuous tense tersebut? Semoga di pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.